Oke, siapa yang mau maju sekarang? Saya tawarkan. Siapa? Silakan. Halo? Siapa yang mau maju? Sebutkan namanya. Siapa? Siapa? Gulfi Oktariani, Pak. Ya, ya, coba. Siapa namanya? Pak, izin Gulfi Oktariani, Pak. Ya, coba. Oktariani, Gul coba kamu sharing di monitor. Baik, Pak. Oktariani. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah? Baik, langsung saja, Pak ya. Boleh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mempresentasikan ujian akhir saya dengan judul aplikasi Redpad untuk menyediakan kumpulan buku elektronik. Baiklah, untuk data mentah merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber tanpa adanya perubahan apapun. Bentar. Data yang digunakan untuk Redpad itu nama apa? Redpad tuh. Nama apa Redpad? nama aplikasinya, Pak. Siapa yang memberi nama itu? Saya sendiri, Pak. Apa artinya tuh Redpad? Buku bacaan saya itu, Pak. Oh, buku bacaan. Book, bahasa Inggrisnya book. Iya, Pak. Bacaan read. Read book berarti. Ya, bukan read pen, read book. Bukan, Pak. Hah? Jadi? Di ide-ide ke, Pak. Di ide-ide ke. Iya. Lanjut, Pak El. Ini bukan punya orang ya? Bukan kamu copy paste punya orang ya? Bukan, Pak. Buat sendiri. Ya. Sendirian ya buatnya? Iya, Pak. Buatnya sendirian? Iya, Pak. Oke. Iya. Silakan. Baik. Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden sebagai calon user, yang pertama, seberapa sering membaca e-book atau buku elektronik, kemudian seberapa efektif membaca buku melalui alat elektronik. Yang ketiga yaitu apakah merasa kesulitan mencari e-book yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian genre apa yang paling disukai jika Anda membeli buku. Selanjutnya, media apa yang digunakan untuk mencari e-book, kemudian menurut Anda, apakah efektif jika membaca e-book melalui aplikasi? Dan yang terakhir yaitu jika terdapat sebuah aplikasi yang menyediakan kumpulan e-book, apa yang Anda harapkan dari aplikasi tersebut? Telah didapatkan 52 responden yang telah mengisi survei ini sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya ini merupakan kuesioner dari lengkap, kemudian usia, jenis kelamin, profesi, asal instansi, kemudian seberapa sering Anda membaca e-book, seberapa efektif membaca e-book melalui alat elektronik, kemudian apakah kesulitan mencari e-book jika membeli buku, media apa yang digunakan untuk mencari e-book, dan apakah efektif jika membaca e-book melalui aplikasi. Yang terakhir yaitu jika terdapat sebuah aplikasi yang menyediakan kumpulan e-book, apa yang Anda harapkan dari aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu pengolahan data dan analisis. Diperoleh frekuensi usia dari setiap responden yang terbanyak yaitu pada usia 21 tahun terdapat 29 orang, kemudian usia 20 tahun 12 orang, usia 22 tahun 2 orang, 19 tahun 3 orang, 18 tahun 3 orang, 17 tahun 2 orang, dan 15 tahun 1 orang. Kemudian persentase jenis kelamin dari seluruh responden yang terdapat 28,8% laki-laki dan 71,2% perempuan. Adapun persentase profesi dari seluruh responden itu mahasiswa sebesar 92,3% dan pelajar 7,7%. Selanjutnya, frekuensi instansi setiap responden ditemukan yang paling banyak yaitu Universitas Sriwijaya dengan total 19 orang. Lanjut, presentasi membaca e-book setiap responden dengan presentasi
itu tergolong jarang. Kemudian presentasi efektivitas membaca e-book melalui alat elektronik. Yang pertama, kurang efektif dengan persentase 9,6%, cukup efektif 67,3%, dan sangat efektif 23,1%. Selanjutnya yaitu apakah kesulitan mencari e-book yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk tidak sulit terdapat 23,1%, cukup sulit 61,5%, dan sulit 15,4%. Selanjutnya yaitu presentasi genre yang disukai responden ketika membeli buku. Terdapat 7 pilihan, tetapi yang paling tinggi yaitu genre edukasi, detektif dan misteri, kemudian romance. Selanjutnya yaitu presentasi media yang digunakan untuk mencari e-book. Terdapat pilihan yaitu Google Playbook, iPusnas, Wattpad, dan website. Kemudian persentase efektivitas membaca e-book melalui aplikasi. Tidak ada yang memilih kurang efektif. Kemudian terdapat untuk kategori Halo, suaranya nggak ada nih. Oktariani. Putus ini kayaknya. Ada suara. Halo. Oktariani macet ini. Layarnya mantap saja. Yang lain bergerak semua, berarti dia sendiri yang nggak ada respon nih. Nah, putus ya. Gulpi ini putus ya. Apa yang muncul Muhammad Hafiz ini? Ganti orang ya. Yang muncul Hafiz. Tadi Gulpi yang presentasi. Nah enggak. Halo Gulpi. Gulpi suaranya nggak ada, gambarnya nggak ada Gulpi. maaf Pak, sinyalnya Kamu di mana? hilang Pak. Sorry Pak. Kamu hilang. Aku share lagi Pak. Kamu di mana sekarang? Di ini Pak, di luar kota Pak, lagi di Pali. Di Pali Pak. Di rumah saya. Di Pali, di rumah saya ya? Hah? Bukan. Di Hah? kota Pali. Pali? Ya saya Pali. Kenapa? Bukan, Ada apa? Pak, Ada bukan. apa? Hah? Bukan. Manggil saya ada apa? Hah? Ya silakan. Tidak Pak, maksudnya lokasinya di Penukal Ilir. Baik Pak. Penukal Ilir. Jadi Kemudian, Pi bukan Pali, Penukal Ilir. Pi. Penukal ini Pak. Penukal Abab Lematang Ilir. Ah, baru Penukal apa Lematang Ilir baru Pali. Kalau Penukal Ilir Iya, itu Pak. Pi. Iya Pak. Ya. Baik Pak, lanjut Pak. Ya silakan. Ada pun beberapa harapan yang disebutkan dari responden yang mengisi survei ini. Yang pertama, menyediakan e-book dari beberapa kategori genre, kemudian mudah digunakan dan memiliki tampilan yang menarik. Tepat terdapat fitur search dari setiap kategori. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam melakukan pengumpulan data dari survei yang telah didapatkan jumlah responden sebanyak 52 orang yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi dan pelajar. Selanjutnya dari data mentah yang telah didapatkan dilakukan pengolahan dan analisis data serta dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu berdasarkan survei yang dilakukan, aplikasi Redpad dapat diterima oleh para responden karena aplikasinya cukup efektif digunakan dengan presentasi sebesar 63,7% dan juga para responden dapat dikatakan sering membaca e-book sehingga aplikasi ini tentunya dapat membantu para responden untuk memenuhi kebutuhan mencari e-book. Kemudian yang kedua, berdasarkan besarnya persentase, genre yang paling disukai oleh responden yaitu edukasi, detektif, dan misteri, kemudian romance. Aksi dan petualangan komik dan sejarah untuk genre horor paling sedikit diminati oleh responden. Dilihat dari hasil survei yang didapatkan untuk pembuatan aplikasi nantinya, user menginginkan fitur deskripsi dan penilaian dari e-book dan terdapat fitur search di setiap kategori. Berikut merupakan prototipe aplikasi Redpad. Yang pertama ini ada space HTA dulu ya, HTA dulu. Kemudian ini ada halaman HTA dulu baru Oh, ya, prototipe ya. HTA-nya dulu. Mana HTA-nya? Baik, Pak.
Baik, Pak. Yang pertama, user membaca e-book menggunakan aplikasi Reply berbasis Android. Kemudian user harus melakukan login atau daftar. Apabila user telah terdaftar, maka langsung saja login dengan memasukkan username dan password. Apabila user belum memiliki akun, langsung saja user harus mengisi form pendaftaran. Kemudian user masuk ke halaman utama. Di halaman utama itu terbagi menjadi ada notifikasi, library, kemudian profil. Untuk di halaman library itu, user dapat mencari buku berdasarkan kategori, kemudian user dapat memilih e-book yang dipilih, dan selanjutnya user dapat melihat rincian e-book dengan terdapat halaman detail dan penilaian. Kemudian user juga dapat melihat halaman profil, yaitu pengaturan dan keluar akun. Untuk prototipe dari aplikasi Reply ini, yang pertama ada landing page, kemudian home page, halaman notifikasi, kategori e-book, kemudian penilaian buku, profil, dan pengaturan. Ininya Android Studio-nya, Pak. Oke. Ya sekarang coba masuk ke anunya apa? Jangan nggak bisa ya kamu nampilkan yang apa di apa? Di handphonenya nggak bisa ya? Nggak bisa, yang, Pak. hah? Bisa handphone tuh nggak bisa masuk ke dalam Ini Zoom? di handphone bisa, Pak. Bisa dimunculkan di Zoom yang apa yang tampil di handphonenya tuh. Bisa nggak? Oh, kalau terhubung dengan handphone tidak, Pak. Terhubung dengan emulator yang sudah disediakan. Nggak, maksudnya saya mendemokannya apa yang muncul di handphone. Bisa nggak didemokan? Saya bertanya. Mungkin ada yang bisa jawab. Kalau kita secara online nih, bisa nggak kita mendemokan yang tampil di handphone kita Ya, ke Pak. Zoom ini? Ada yang tahu? Bisa, Pak. Ini, Pak. Tidak, ini yang bukan di handphone, ini yang di anu kan yang di komputer kau ini bukan yang di handphone kau. Ini yang di komputer, ya kan? Yang di handphone kau sekarang, aplikasi ini dipakai di handphone sekarang. Nah, mana? Bisa nggak? Bisa dimuncul ke? Ngerti nggak maksudnya? Almais mungkin bisa ngomong. Almais. Tahu saya nggak bisa Pak kalau share screen lewat HP. Pak. Gimana? Kalau share Ricky, gimana screen Ricky? lewat HP zoomnya, kalau share screen lewat HP zoomnya nggak bisa Pak lewat HP. Kalau yang dulu, kalau update yang sekarang nggak tahu Pak. Oh gitu. Kalau HP murah nggak bisa menampilkan apa yang tampil di HP melalui Zoom. Kalau HP-nya mahal bisa itu ya. Ricky Mayu ya? Tidak Pak. Oh tidak. Update aplikasi sekarang nggak tahu kalau bisa apa tidaknya. Oh gitu Share ya. Jadi screen lewat agak HP. sulit saya. Ya sudahlah. Berarti ini apa yang tampil di komputer kan sebenarnya bukan yang saat ini yang saya mainkan di handphone kan. Gulpi, benar nggak Gulpi? Iya, Pak. Iyo. Iya, Pak. Nggak ada. Bisa, Coba Pak, komenkan dulu terhubung. Gulpi. Cuma baik, Pak. Nah, jalan nggak ini? Jalan, Pak, sabar, bentar. Mana jalannya? Ini dulu, Pak. Ditulis dulu. Iya, kemana jalannya? Woi, Iya, Pak, ditulis dulu baru bisa login. email itu kan kalau ada ini. @gmail.com itu kok ulpi-ulpi saja Oh, nggak iya. ada @nya. Iya, Pak, tipu. Udah standar. Berarti sembarang tulis aja bisa muncul. Aneh dong. Yang atas tuh apa? Yang atas tuh email bukan itu? Username, Pak. Yang apa gambarnya itu? Gambarnya itu apa? Amplop salah. Ya kan?
Oke, catatan revisi. Pertama, halaman 1. Kalau dia username, logonya bukan amplop. Itu ganti. Ya. Bukan amplop. Coba kau catat. Ya aku lupa. Kau catat pakai kertas. Ini halaman pertama di revisi. Halo Ulpi. Ya, Pak. Oke, nanti revisinya sekalian. Bentar, Pak. Halaman pertama revisinya adalah username itu tidak boleh sama lambangnya dengan email. Kalau dia email lambangnya amplop, tapi kalau username lambangnya bukan amplop. Itu kan belajar interaksi manusia dan komputer. Baik, Pak. Yang ngerti kan cuma kamu, itu harus Ya, masukkan Pak. username. Kami taunya itu email, atas email bawa email karena gambarnya amplop. Nanti berrevisi. Terus sekarang masuk daftar ya. Coba daftar. Coba daftar. Nah, coba. Udah, Pak. Oke. Tadi itu jual buku ya atau gimana nih? Iya, Pak. Bukan gratis, Pak. Kalau untuk sekarang di free ke dulu. Coba. Jadi tempat buku bacaan saya itu. Gimana? Coba ditunjukkan. Ini Ini kan home-nya, gambar-gambar. Pak. Apa fungsi Ini gambar-gambar home. ini? Ini kalau diklik keluar gini. Terus? Kemudian untuk penilaian ini. Siapa Kevin Marshall itu? Contoh, Pak. Hah? Orang, Pak. Nggak tahu siapa. Lah, yang buat Orang, kau. Pak. Hah? Iya, maksudnya tuh ini, Pak. Ambil fotonya di Unsplash. Dia di Untuk mana? penamaannya itu dibuat random. Enggak, harusnya kan siapa yang sudah nyok komen itu yang muncul di bawah sini. Kalau belum ada yang komen masih nol, nggak ada yang muncul. Ngerti nggak maksud aku tuh? Nah, ini perbaikan Iya, nomor Pak, 2. ngerti, Pak. Ini Perbaikan untuk kedua. sampel. Perbaikan kedua adalah yang komen orang yang login atau yang apa memberi penilaian. Nah, coba nanti dicek. Sekarang misalnya Anda daftarkan saya, kemudian saya memberi penilaian, muncul nama saya di bawah situ. Bisa nggak? Nanti. Jadi kamu catat. Tugas kamu adalah ketika saya didaftarkan, saya komen, maka saya akan muncul di bawah situ. Ya. Berapa bintang yang saya pilih? Kalau 2 berarti 2 hanya bintang. Kalau 3 bintangnya. Jadi contoh Pali memberi penilaian. Nah, nanti muncul bintang sesuai penilaian Pali. Bukannya sudah default. Nah, itu perbaikan nomor 2. Oke, apalagi yang bisa ditunjukkan ke saya? Coba, apalagi? Terus, apa lagi coba? Bentar, Pak. Sabar, Pak. Nah, Hafiz, sabar, Pis, katanya Pis. Dia bilang tadi sabar, Pis, untuk kau, Pis. Kau tuh cari berdoa terus, kau tuh doa, Pis ya. Kau doa ke dia, Pis ya. Apa dia ini? Hari ini, apa dia ini? Salah, Pak. Bentar, sabar lagi loading. Unable to load asset image. Bentar, Pak.
Selanjutnya ini Pak, ketika di klik selengkapnya, kemudian ini nanti keluar seluruh buku yang berdasarkan kategori edukasi. Kalau kita search bisa. Agama Misalnya coba. kita cari Agama coba. dunia Agama. cyber. Ketik dulu agama. Tidak ada Pak, Coba dulu Karena- apa reaksinya kalau tulis agama coba. datanya Coba memang dulu. Apa dia? Agama coba. Agama. ada dong. Ketik agama. Tidak muncul apa-apa Pak. Terus Ini, Pak, agama. Nah, harusnya ya ketika dia tidak Iya. pencarian tidak ada, muncul notifikasi data tidak ada. Nah, tambahkan muncul notifikasi jika pencarian tidak ada. Itu perbaikan nomor 3. Oke, apa lagi? Terus, yang lain apa lagi? Bentar Pak. Bentar. Ya, silakan. Aji lah datang ya, Aji ya. Yang mau maju kemarin tuh, Aji mana? Ada nggak orangnya? Hadir, Pak. Nah, kau setelah ini siap-siap Aji ya. Baik, Pak. Ini Pak, kemudian di profil ada pengaturan dan keluar kalau keluar Pengaturan akun isinya dia apa kalau langsung. pengaturan? Bentar. Hah? Sabar Pak, rada lambat Pak. Bentar Pak. Kalau pengaturan ini Pak, ini hanya ilustrasi dulu Pak. Isi pengaturannya untuk bahasanya belum disetting, tapi untuk sampel, maksudnya tuh isi dari pengaturan ini terdapat bahasa tapi belum disinkronkan untuk pilihan bahasanya. Kenapa bahasanya baru bahasa Indonesia? Iya Pak, Nggak ada bisa bahasa yang lain? nggak bisa Pak, belum. Oke. Yang tadi keluar, kalau keluar gimana kalau keluar? Kemudian yang terakhir keluar Pak, kalau kita keluar dia maka langsung ke masuk ini. Oh, ke halaman pertama lagi ya? Bukan keluar benar-benar dari programnya, bukan? Iya Pak, Oke, jadi tolong bukan Pak. kamu perbaiki ya. Tapi kamu bekerja, Iya Pak. kamu matiin sharingnya. Habis ini si Aji yang sharing. Jadi selama Aji sharing, kau memperbaiki. Pesan saya perbaikan untuk Gulpi. Pertama, Baik Pak. di halaman pertama tadi username itu logonya bukan amplop, tapi logonya harus logo yang lain. Baik, Pak. Karena amplop itu untuk email. Kedua, perbaiki yang komen. Ya. Ketika Pali didaftarkan, kemudian Pali yang login, Pali memberi penilaian, maka nanti Pali memberikan bintang. Ketika Pali memberikan bintangnya berapa, maka akan muncul di komen itu Pali yang menilai, bukan si siapa tadi yang Wong Barat tadi, bukan. Berapa nilai yang sudah dikasihin Pali? Nah itu. Ya Pak. Yang ketiga, ada notifikasi yang muncul. Kata-katanya misalnya pencarian tidak ada. Jika kita mencari buku yang tidak terdaftar dalam web kita, aplikasi kita ini. Jadi kalau bukunya belum ada, muncul notifikasi. Bukan polos baik, tapi ada muncul notifikasi bahwa tidak ditemukan atau buku tidak ada. Ya, kalau tadi kan kalau agama aku cari tidak ada agama, tidak muncul apa-apa, nggak ada pesan tidak ditemukan, nggak ada pesan tidak ditemukan, nggak ada pesan apa-apa. Jadi aku bingung apa ngehang program aku nih. Nah, jadi kalau dia ada notifikasi buku tidak ditemukan, ya berarti programnya tidak ngehang, sehingga kita bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya. Jadi 3 itu perbaikan, silakan dikerjakan sekarang. Nanti saya panggil lagi
Ya. Nah, sekarang coba si Aji yang sharing. Mana Aji apa tadi? Aji Salahuddin ya? Ya Pak, Haji Salahuddin. Oke, Aji Salahuddin. Yang kemarin kau nak ketemu aku tuh kan? Nah, ujian Iya kemarin Pak. kan? Ayo. Lanjut Iya. Aji. Kamu ngingun kucing aja ya? Iya Pak, yang kucing. Oh, kucing apa? Kucing kampung. Ya. Tapi bukan kampungnya di Pali bukan ya? Bukan Pak. Ya. Aduh. Bentar, Pak. Nge-lag Pak. Silakan di-sharing. Sebentar, Zoom-nya agak nge-lag Pak. Jangan salahkan Zoom-nya. Salahkan yang lain. Bandwidth kau yang lambat tuh, bukan Zoom-nya yang lambat. Bandwidth kau yang lambat. Ya, Pak. Screen. Kemarin tuh apa kau perbaikannya aku minta, Aji? Lupa aku. Sampai mana kemarin tuh? Kemarin tuh Bapak minta perbaiki HTA-nya dulu. Oke. Sama satu tambahkan fitur ini. Fitur Ini, apa? Pak. Tambahkan fitur Oh, gitu. pemesanan antar jemput. Oke, terus? Nah, ini untuk HTA-nya sudah saya perbaiki. Oke, HTA sudah dibeneri. Sekarang Ya. fiturnya sudah ditambah ya? Sudah Pak. Nah, sekarang tinggal demo program aja. Coba demo program. Baik Pak. Saya demokan. Memang udah efektif kalau pakai Zoom nih, kalau ketemu langsung nih kan. Cak ini kan gulpi begawe, lama kan nunggunya. Ini pakai apa buat program ini? Ini buat programnya pakai Android Studio Pak. Ya. Sabar Terus? Pak, agak lama Pak. Bukan, ya beda sama yang lain. Yang lain tuh pakai Kodular ya? Iya Pak. Sebenarnya kayak Kodular. Ya, kalau ini Android Studio ya, lebih berat ya? Pak. Berat Pak. Ya, silakan. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Nah Pak, ini Pak. Ketika programnya sudah bisa jalan. Ya coba dari awal ngapain dia? Ini form login Pak. Nah, pas ini kan pakai email login, jadi itu kalau dia sudah terdaftar ya, Aji ya? Iya Pak, sudah terdaftar. Kalau saya belum terdaftar gimana Aji? Kalau belum terdaftar, ini pergi ke menu register. Coba register dulu. Nama saya. Ya. Nama ini ya,
Umurnya misalnya berapa, Pak? Aku 25 tahun baru. Untuk email, pali@unsri@gmail.com. eh, 5. Ntar, Pak. Nah, ya. Nah, mana gambar ini? Sabar, Pak. Buka ininya dulu. Buka apa? Tempat nyimpan usernya, Pak. Airbase ya. Nah, jadi pas diklik daftar nanti nah, Pak, sudah ada. Mana? Mana Nah, Pali ini. tadi? Ada Pali ya? Oke, Ini. oke. Nah, saya Terus? coba login. Nah, coba login dengan Pali ya. Ada, Pak, dengan user saya dulu, Pak. User saya dulu apa user Aji? Format email salah. Oh, Aji, Pak. Aji bukan saya dulu ya. Soalnya ini sudah ini, Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini, Pak, masuk. Tapi ini, Pak, untuk usernya sendiri belum bisa dirubah sebenarnya, Pak. Maksudnya? Ini masih nama saya, meskipun loginnya pakai Berarti tugas akun Bapak. kamu ya, yang login, maka nama yang muncul berubah sesuai yang login. Oke, itu tugas kamu. Oke, apalagi? Terus jalankan lagi. Sebentar, Pak, saya catat dulu. Harus Jadi sesuai. kalau yang login dari Pali, apa yang muncul Aji Salahuddin? Harusnya ketika Pali yang Rencananya- muncul, dia ngambil data Pali, bukan ngambil data si Aji. Iya, Pak. Selanjutnya ini, di sini ada contoh pet shop yang menyediakan ini jasa penitipan. Ini ada 3 pilihan, yaitu per hari, per minggu, per bulan. Oke, coba pilih Ini salah sama satu. saja. Nah, ini saya pilih Per untuk hari per hari coba, per sebagai hari. contohnya ya, Pak. Kalau pilih per hari apa hasilnya? Di per hari ini seperti ini menampilkan. Dia tuh di sini menunjukkan fitur booking sudah, Pak. Nah, Oke, misal coba saya kita booking ingin 3 hari. 3 hari. Hewannya apa, Pak? Hewannya ular. Kucing dan anjing, Pak. Oh, hanya kucing dan anjing ya sudah. Ya, Kucing aja lah. kucing. Nah, untuk tanggalnya, Pak, penitipannya Hari ini. hari ini, oke. Tanggal 12 bulan 11 2021. Ya. Alamatnya? Saya ngambil tanggal berapa? Hah? Ngambilnya tanggal berapa ngambilnya? Ngambilnya ya sesuai ini lah, Pak. Ya tanggal berapa? 3 Kalau hari ngitir setelah tanggal 3 hari. 12, ngambil tanggal berapa? Ngambil tanggal 15. 15, oke. Ya. Terus? Alamat. Untuk alamat. Ya. Jalan apa aja? Jalan apa aja? Oke, jalan apa aja? Nah. Terus ini Cash. akan muncul Pembayarannya total. cash. Nah, terus kita pilih ya cash, Pak. Oke, terus? Nah, akan lalu pesan.
Mhm. Nah, nanti akan tampil seperti ini, Pak. 3 Kalau hari, pesanannya sudah nambah 15.000 aku. Ya. ya, Pak, ini kalau ingin pakai jasa antar jemput, Pak. Oh gitu. Jadi 75 Nah, ya. kalau Dua centang klik. kan muncul ini menggunakan jasa antar jemput. Ya, jadi totalnya 75 logikanya kan. Iya, Pak, Oh, harusnya. ada nambah di situ total rupiahnya tuh. Logikanya 60 Ya, tambah belum 15,75. iya, Pak. Tapi total rupiahnya kalau sudah diklik masih 60.000. Ngapa Mak itu? Belum ini, Pak. Belum dikasih logic untuk masukkan ke Bisa sini. nggak ditambahkan Total logik itu? Bisa sih, Pak. Oke, yang kedua adalah jika dipilih antar jemput, maka total harga bertambah sesuai nilai sebelumnya ditambah antar jemput. Oke, itu dua perbaikan kedua. Oke, lanjut apa lagi? Ini, Pak, jika sudah selesai ya udah pesanan sudah ini berhasil. Coba kau klik itu. Tanda untuk itu. kembali. Ya, klik. Coba klik. Nah, kembali ke menu. Oke. Terus apa lagi selain ini? Nah, untuk semuanya kemudian logout. Nah. Tadi saya loginnya pakai Pali, kok logoutnya pakai Aji? Mana itu? Iya, Pak. Harusnya ya yang login dan logout itu sama namanya. Jangan loginnya pakai Pali tapi pas logout pakai Aji. Tidak sama. Oke. Silakan diperbaiki 3 buah ini ya, Aji ya. Pertama Aji, kau catat Aji. Ya. Baik, Pak. Yang login pakai Pali tadi itu kan misalnya, atau pakai Aji atau pakai Prima. Maka nama yang muncul tadi berubah sesuai dengan yang login. Ya kan? Jangan pas loginnya Prima yang muncul Aji, yang loginnya Pali yang muncul Aji. Kemudian yang kedua adalah jika dipilih antar jemput, berarti harganya kan bertambah sesuai dengan nilai sebelumnya. Kalau sebelumnya 60.000, antar jemput 15, berarti nilainya jadi 75. Ketika antar jemput tidak aku pilih, nilainya tetap 60. Ya kan? Yang ketiga adalah kalau yang loginnya Pali, maka pas logoutnya gambar Pali. Tulisan namanya Pali. Kalau yang loginnya Aji, maka yang logoutnya muncul gambar Pali, namanya Pali, bukan Aji. Jadi jangan yang login A, tapi pas halaman logout B yang muncul. Nah, 3 perbaikan itu Gak sekarang. Ya? Ya, Pak. Oke, silakan stop sharingnya. Gulpi sudah belum Gulpi? Pak, belum Pak. Belum, oke, dikerjakan. Siapa lagi yang mau maju lagi? Silakan. Halo? Siapa yang mau maju? Abimanyu, Pak. Abimanyu, silakan Abimanyu. Silakan Abimanyu. Abimanyu ini sudah pernah maju ke saya belum? Belum, Pak. Oke, silakan di-sharing Abimanyu. Namanya Muhammad Abimanyu. Iya, Pak. M Abimanyu. Mulai, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abimanyu Iwadi Ramaputra. Saya akan menjelaskan presentasi untuk tugas IMK dengan judul Aplikasi Pencari Informasi Rumah Sakit COVID-19 di Indonesia. Nah, pada presentasi ini saya memiliki 3 data mentah. Pertama data mentah, Pak. Nah, di sini data mentah ini saya melakukan pengumpulan data terkait kebutuhan aplikasi pencari informasi terkait rumah sakit yang menampung korban COVID. Di sini saya menggunakan Google Forms. Kemudian Google Forms ini saya sebar melalui media sosial seperti WhatsApp, Line, Facebook, Discord, dan LinkedIn. Nah, berikut gambar-gambar dari
pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Yang pertama itu saya memberikan pertanyaan nama, kemudian umur, lalu ada jenis kelamin, kemudian ada pekerjaan, kemudian ada pertanyaan apakah Anda pernah menggunakan aplikasi yang serupa. Terus selanjutnya saya menanyakan lagi apakah ada kekurangan atau kendala yang pengguna temui pada saat menggunakan aplikasi yang serupa. Kemudian saya bertanya lagi, menurut pengguna, seberapa pentingkah aplikasi penyedia informasi terkait rumah sakit yang menyediakan tempat untuk pasien COVID. Kemudian saya bertanya lagi, jika ada suatu aplikasi yang dapat menyediakan informasi terkait rumah sakit yang menyediakan tempat untuk pasien COVID, fitur seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian saya bertanya lagi, dengan adanya aplikasi tersebut, apakah akan berdampak dalam kehidupan? Kemudian saya bertanya lagi, desain seperti apa yang diharapkan oleh pengguna untuk diterapkan pada aplikasi tersebut. Nah, ini hasil dari respondennya, Pak. Ada 40 responden atau ada 40 yang menjawab form saya, nama-namanya. Kemudian untuk umur itu didominan pada umur 21 tahun dengan 20 orang yang mengisi. Kemudian ada kemudian ada umur 21 tahun dengan banyak yang ngisi 20 orang, kemudian ada yang berumur 20 tahun dengan banyak yang ngisi 8 orang, 19 tahun ada 2 orang, 18 tahun ada 2, 22 tahun ada 4 orang, 24 tahun ada 2 orang, untuk 27 tahun ada 1 orang, dan 32 tahun untuk 1 orang. Kemudian untuk jenis kelamin itu didominasi oleh laki-laki, banyaknya laki-laki yang mengisi, yaitu sebesar 75%, kemudian perempuan sebanyak 25%. Nah, kemudian untuk pekerjaannya itu banyak didominasi oleh mahasiswa, ada sekitar 22 orang. Kemudian ada IT trainer sebanyak 1 orang, dan tenaga administrasi 1 orang, wirausaha 1 orang. Mahasiswa berapa Nah, ini orang? sebenarnya lebih dari 22, Pak, karena Ya, banyak masih ada mahasiswa 4, ada mahasiswa 2, ada mahasiswa 1 kok. Mahasiswa tuh banyak, saya lihat itu macam-macamnya tuh. Iya, Pak, mungkin pas penulisan di ininya berbeda, jadi di itunya berbeda. Kan karena ini masih data mentah, nanti saya ubah pas di itu, Pak, bagian selanjutnya, Pak. Kemudian untuk yang pernah menggunakan aplikasi terkait itu, sebanyak 77%, 77,5% itu tidak pernah menggunakan, dan sebanyak 22,5% itu pernah menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk kekurangannya itu, mereka banyak yang menjawab itu aplikasinya tidak bisa dibuka. Ada yang menjawab tidak ada yang menjawab sinyal, memiliki masalah terhadap sinyal, terus masih kurangnya informasi yang lebih detail, kendala jaringan, dan kurangnya penjelasan. Kemudian pada pertanyaan, menurut Anda seberapakah penting aplikasi yang menyediakan informasi terkait rumah sakit penyedia COVID itu, sebanyak 62,5% menjawab sangat penting, dan cukup penting itu sebanyak 37,5%, dan selebihnya menjawab tidak penting. Kemudian jika ada suatu aplikasi fitur yang mereka harapkan itu, ada yang menjawab yang mudah diakses, info jumlah pasien di rumah sakit, kemudian ada yang menjawab CS ke customer service, ketersediaan informasi RS, nomor telepon darurat, fitur kapasitas, fitur kamar kosong, selalu update informasi, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan daftar list rumah sakit. Kemudian pada selanjutnya pertanyaan, dengan adanya aplikasi tersebut apakah dapat berdampak pada kehidupan? Semua responden menjawab iya. Kemudian desain yang diharapkan oleh para pengguna yaitu desain yang sederhana dan simpel. Selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data. Saya pertama di pengolahan data ini, saya pertama kali melakukannya perbaikan data menggunakan Google Spread. Nah, contohnya yang seperti ini, Pak. Dari yang pada umur, kan pada pertanyaan tadi saya
minta diisi dengan angka saja, tetapi masih ada yang mengisi dengan angka dan alfabet. Contohnya 19 tahun. Nah, kemudian saya ubah menjadi 19 saja agar sama posisinya seperti yang lain. Kemudian setelah melakukan perbaikan data, saya melakukan pengelompokan data. Nah, di tabel pertama ini saya berdasarkan umur. Berdasarkan umur itu berarti tadi 18 tahun itu berjumlah 2 orang, 19 tahun berjumlah 2 orang, umur 20 berjumlah 8 orang, umur 21 berjumlah 20 orang, umur 22 berjumlah 4, umur 24 berjumlah 2, umur 27 berjumlah 1, dan umur 32 berjumlah 1. Kalau berdasarkan tabel jenis kelamin, itu laki-laki berjumlah 30 dan perempuan berjumlah 10. Sedangkan untuk berdasarkan tabel menggunakan aplikasi sejenis, para responden yang pernah menggunakan aplikasi sejenis itu berjumlah 9 orang, dan para responden yang tidak pernah menggunakan aplikasi terkait itu sebanyak 31 orang. Kemudian pada tabel berdasarkan seberapakah penting aplikasi terkait, ada 25 orang yang menjawab sangat penting, kemudian ada 15 orang yang menjawab cukup penting, dan tidak ada responden yang menjawab tidak penting. Berdasarkan tabel dampak aplikasi tersebut pada kehidupan, semua responden menjawab iya. Terus berdasarkan desain yang akan dibuat, sebanyak 30 responden menginginkan aplikasi tersebut desainnya sederhana dan simpel, dan 10 orang menjawab menarik dan unik. Kemudian yang ketiga yaitu saya melakukan analisis data. Nah, dari segi penggunaan aplikasi ini bahwa diketahui para responden sebanyak 77,5% tidak pernah menggunakan aplikasi pencari informasi terkait COVID, rumah sakit yang dapat menyediakan tempat untuk pasien COVID, dan sebanyak 22,5% responden sudah pernah menggunakan aplikasi terkait. Kemudian untuk seberapakah penting aplikasi yang menyediakan informasi terkait rumah sakit menyediakan COVID, terdapat sebanyak 62,5% mengatakan aplikasi ini sangat penting dalam memberikan informasi. Kemudian sebanyak 37,5% responden menjawab cukup penting, dan 0% responden menjawab tidak penting. Kemudian pada pertanyaan adanya aplikasi tersebut, apakah akan berdampak? Semua responden setuju menjawab iya. Kemudian untuk saya juga bertanya tentang desain, ya, sebanyak 90% responden ingin menampilkan aplikasi tersebut dengan desain sederhana dan simpel. Kemudian juga sebanyak 10% responden lainnya ingin aplikasi ini didesain dengan menarik dan unik. Kesimpulan, dari data-data di atas dapat saya simpulkan bahwa responden kuesioner yang saya sebar atau saya bagikan itu didominasi berumur 21 tahun dan berprofesi sebagai mahasiswa. Kemudian juga para responden ini sebagian besar masih belum pernah menggunakan aplikasi pencari informasi terkait rumah sakit yang dapat menyediakan tempat untuk pasien COVID, yang dimana ini merupakan suatu kesempatan bagi saya sebagai developer nantinya untuk membuat dan mengembangkan aplikasi ini agar dapat digunakan oleh orang banyak. Kemudian juga saya juga bertanya kepada responden melalui kuesioner apakah nantinya fitur apa saja yang mereka harapkan. Berbagai jawaban diberikan kepada saya, dan yang paling banyak ditemukan yaitu inginnya nanti aplikasi tersebut memiliki fitur tentangnya ada informasi jumlah kamar yang disediakan pada setiap rumah sakit, dan juga mereka para responden ingin ada fitur telepon untuk menghubungi rumah sakit yang dituju. Kemudian juga saya bertanya kepada mereka desain seperti apa yang akan ditampilkan. Kebanyakan dari para responden menginginkan nantinya aplikasi tersebut memiliki desain yang simpel dan sederhana. Nah, ini untuk HTA-nya, Pak. Oke, besarin dikit HTA-nya, nggak kebaca saya. Ya, bentar, Pak. Oke, Terlihat, pertama buka aplikasi, terus halaman utama. Nanti ya pertama itu buka aplikasinya terbuka, nanti muncul halaman utama. Nah, di halaman utama terdapat
fitur mencari provinsi. Nah, fitur mencari provinsi ini dibagi menjadi dua nantinya. Ada fitur langsung memilih lewat list yang ditampilkan, atau juga bisa menggunakan fitur pencarian. Dan juga nanti di fitur provinsi ini ada pilihan juga tentang aplikasi. Tentang aplikasi itu fitur yang menjelaskan apa aplikasi tersebut, Pak. Terus nama siapa pembuatnya juga ditampilkan di tentang aplikasi. Kemudian nanti setelah melakukan mencari provinsi yang kita tuju, lalu akan muncul tampilan mencari dan memilih kota atau kabupaten. Nah, nanti kota dan kabupaten ini juga seperti yang fitur mencari provinsi, Pak, terdapat bisa langsung dari list atau menggunakan fitur pencarian. Nah, nanti jika kota dan kabupaten yang sudah ingin kita tuju, misalnya contohnya Sumatera Selatan, Kota Palembang, nanti akan muncul tipe rumah sakit. Nah, pada halaman tipe rumah sakit ini nanti terdapat dua pilihan lagi, Pak, seperti tampilan RS COVID dan RS non-COVID. Nah, nanti pada tampilan list RS COVID terdapat list-list rumah sakit yang menyediakan kamar untuk pasien COVID atau yang menerima penampung pasien COVID. Kemudian untuk melihat info lebih detailnya, nanti bisa di swipe kiri atau digeser ke kiri untuk melihat isi lebih detailnya. Nah, nanti dari kita swipe ke kiri itu terdapat fitur untuk menghubungi nomor rumah sakit COVID yang terkait. Kemudian juga dapat melihat lokasi RS COVID yang terkait, nanti disambungkan melalui Google Map. Dan juga detail lebih lanjut itu untuk melihat isi ruangan-ruangan apa saja yang disediakan oleh rumah sakit tersebut. Nah, untuk tampilan RS non-COVID juga sama seperti yang di RS COVID. Sudah, Pak, itu untuk HTA. Ya, silakan ditampilkan programnya. Langsung ke program ya, Pak? Ya. Ini saya share screen dari HP, berarti HP saya masuk ke Zoom ini dulu ya, Pak? Ya, nggak ngerti gimana caranya. Nanti saya masuk ke Zoom dulu, nanti saya share screen dari HP. Boleh. Aji sudah belum, Aji? Aji belum ya? Belum, Pak, belum ya. Oke. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Suaranya di salah satu dikecilkan, jangan dua-duanya Ya, dulu. Pak. Ya, Pak. Oke. Izin saya coba share screen. Nah, jadi ini aplikasinya, Pak. Nah, ini bisa yang apa muncul di handphone tampil di Zoom bisa ya? Bisa, Pak. Oh, hebat kamu. Tahu kamu caranya. Ya, Pak. Nah, jadi sesuai Ajarin HP. kawan-kawannya. Siapa ini nama kamu nih? Abimayu ya? Iya, Pak. Ajarin kawan-kawannya bagaimana mendemokan yang ada di handphone tampil di Zoom ya. Ajarin kawan-kawannya ya. Ya, Pak. Terutama si Randy tuh ajarin Randy tuh. Ya, Pak. Oke, Oke, lanjut ya, Pak. Jadi Christopher juga pas- ajarin. Tahu-tahu terus kita Ya, obrol si Randy ini juga. lanjut ya, Pak. Yuk, silakan. Jadi ketika aplikasi buka tampilnya seperti ini, Pak. Yang seperti di HT tadi, pertama memilih provinsi dulu. Bisa melalui nggak ada di sini. login ya, langsung milih rumah sakit ini ya. Iya, Pak. Oke, terus coba Jadi pilih Sumatera Selatan yang list saya hafal. seperti Saya ini. nggak hafal yang lain. Sumatera Selatan coba pilih Sumatera Selatan. Ya, bisa melalui list seperti ini, Pak, atau memakai fitur ini pencarian. Oke, terus Nah, nanti kalau sudah tampil ini langkah selanjutnya itu memilih kota atau kabupaten yang kita tuju. Contohnya Kota Palembang. Nah, nanti kalau sudah ini tampil seperti tampilan ini, Pak, terdapat dua pilihan, rumah sakit COVID yang sebelah kiri atau non COVID yang sebelah kanan.
Kemudian sama seperti yang di awal-awal tadi, untuk melihat rumah sakit yang yang menyediakan kamar untuk pasien COVID itu bisa kita cari melalui list. Nah, gimana kamu bisa membuat ada antrian 0, antrian tersedia kemudian 4? Itu gimana caranya? Terdapat aplikasi saya ini dibantu sama API dari orang, Pak. Jadi saya menggunakan API orang yang secara real time selalu update. API siapa? API-nya ada dari ini, dari di rentang saya udah masukin dari Mas Satya Wikananda. Itu Siapa orang, Pak, saya itu. Nah, itu tuh Dari apakah memang GitHub. real time di rumah sakit Siloam tersedia memang Tigo atau cak mano itu? Iya Pak, secara real time. Nanti dia Dia dapat dari mana data itu? Di Siloam Yang- cuma Tigo, nah Siloam cuma Tigo. Dari mana dia dapat data itu? nah kurang tahu Pak kalau untuk yang API-nya. Iya, menurut aku tuh takut kayak ngarang-ngarang dia nih. Padahal bukan Tigo, tuh masih 10 di sana. Ya ini kan kalau dia memang asli, barang ini asli real time, berarti kan saya bisa cek sebenarnya memang di Siloam tuh 3 saat ini tersedia. Nah, untuk yang itu makanya saya memberikan fitur yang tadi Pak, kalau di swipe ke kiri nanti tampilan seperti ini Pak, ada 3 tampilan lanjutan. Misalkan ingin menanyakan yang apakah benar tersedia 3 ini, untuk memastikannya kita bisa menelpon rumah sakit yang dituju dengan memencet fitur call RS ini Pak. Jadi nanti dia dihubungkan langsung ke telepon kita. Nanti nomornya langsung tersedia, langsung tinggal ditelepon. Kalau kau telepon sekarang bener nggak itu rumah sakit Siloam? Tidak ada pulsa Pak. Ya, aku nanya, itu bener nggak nomor rumah sakit Siloam? Seharusnya iya Pak. Bener ya? Coba Iya. kau pencet call itu. Udah ada pulsa. Udah ada pulsa Pak. Hah? Udah ada pulsa dimati. Hai kau tuh, takutnya kau tuh. Nah, kemudian ini juga Pak, misalkan si pengguna tidak tahu lokasi rumah sakit yang dituju, dia bisa melihat melalui Google Map. Oke. Nah, jadi langsung diarahin melalui Google Map. Nah, kemudian fitur selanjutnya itu detail. Nah, detail untuk melihat yang jumlah kamar, isi kamar, dan tipe-tipe kamar. Seperti IGD khusus COVID, PICU khusus COVID, NICU, isolasi. Nah, kalau Ya, berarti tentang yang maksudnya begini ya. Berarti program kamu ini sebenarnya bukan kamu yang buat ya. Saya misalnya pengen coba kamu ubah tulisan Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin jadi RSUP M. Hosen. Bisa nggak diganti tulisan itu? bisa, Pak. Cuman langsung ini mungkin main ke API-nya Pak. Ya itu karena Jadi saya kamu ngambil memasukkan punya API. orang. Jadi kamu tuh ngambil aplikasi orang lain yang anggapnya begini, seperti kamu membuat link ke handphone orang lain atau link ke website orang lain. Kamu nggak bisa mengganti fitur-fitur ini, mas saya tuh. Harusnya sebagusnya kamu yang bisa membuat fitur-fitur ini. Fitur ini kamu yang membuatnya gitu. Jadi sehingga ini bisa saya edit gitu. Kalau ini nggak bisa saya edit ini, ya kan? Jadi punya orang. Begini, seandainya ada Unsri ACID, saya buat suatu program aplikasi Android, nanti linknya ke Unsri ACID, sudah. Seluruh yang di Unsri ACID itu bisa diklik kalau jalan. Ya, tapi kalau aku pengen coba Unsri ACID ganti beritanya, nggak bisa Pak. Ya karena bukan kamu yang buat. Logikanya kalau kamu yang buat, kamu bisa ganti isi dari Unsri ACID itu. Nah, itu maksud saya tuh, yang ini kan nggak bisa kamu ganti-ganti nih data dia gitu maksudnya. Harusnya logikanya kita bisa menggantinya gitu. Itu tidak masalah aku tuh. Ya kalau untuk sistem itu tidak masalah. Sistem mungkin kita bisa terhubung ke rumah sakit umum atau terhubung ke departemen kesehatan, itu masalah sistem tidak masalah. Tapi maksud saya untuk belajar interaksi manusia dan komputer nih, kita nih pengen kita yang buat, aku pengen kita sendiri yang membuat isi ini. Bukan kita ngambil API punya orang lain. Jadi
Kalau aku mau edit, saya bisa edit gitu. Nah, saya pengen tambahkan satu halaman yang kamu bisa edit, bukan kayak gini. Ini kan halaman mati. Nak ganti antrian 3, nak ganti antrian 7. Itu nunggu si kawan kau tadi ganti, baru terganti. Nah, sekarang aku pengen coba buat satu halaman tersendiri. Nggak usah pening-pening. Buat B misalnya Puskesmas Padang Slaso misalnya. Kau tambahkan di sini satu halaman. Puskesmas Padang Slaso. Kayak Puskesmas Slaso ini bisa edit. Sekarang kau buat 3, muncul 3. Coba kau buat 4, muncul 4. Kau buat 5, muncul 5. Nah, aku pengen didemokan seperti itu. Berarti memang kita ngerti cara membuat aplikasi itu. Kalau yang begini sama saja saya membuat halaman pembuka saja. Tapi isi setelahnya itu website orang lain kalau berbasis web. Bukan website saya. Ngerti tidak maksudku? Jadi aku membuat website Pali Unsria CID. Tapi setelah beberapa halaman dibuka, saya link ke Unsria CID. Nah, halaman selanjutnya itu bukan punya aku, punya Unsria CID. Aku tidak ngapa-ngapain lagi. Cuma banyak nyingok baik. Nah, aku pengen semua aplikasi yang ada di web apa namanya ini, yang ada di sini ini kita yang bikin. Jadi kalau aku pengen edit bisa diedit. Nah, berhubung ini tidak ada puskesmas, coba kamu tambahkan di Sumatera Selatan ini sebuah puskesmas. Nanti puskesmas itu bisa kita edit. Kalau aku nak buat tersedia 3 muncul 3, tersedia 5 muncul 5, terpesan 4 muncul 4, terpesan 0 muncul 0. Nah, itu bisa kamu edit. Itu tugas kamu, tambahkan satu halaman Puskesmas Padang Selasa. Nanti info bisa diedit sendiri. Nah, itu tugas kamu. Bukan kamu nge-link ke orang lain. Kalau nge-link ke orang lain itu kamu nggak bisa mengedit-editnya, dan apa yang ada itu sudah buatan orang gitu, bukan buatan kita. Ngerti maksud saya? Iya. Jadi walaupun bagus ya is oke, kalau untuk aplikasi bagus. Tapi untuk ilmu interaksi masyarakat komputernya nggak jalan gitu, karena kita ngambil punya uang. Yang edit itu hanya di awal tadi, yang kira-kira pas milih itu tadi. Nah, aku juga milih profesi apa segala macam tadi. Itu yang buatan kamu. Selanjutnya buatan si Aji Mas Said tadi. Yang tersedia sekian, itu kan bukan buatan kamu, karena kamu nggak bisa ganti-gantinya data itu. Orang lain yang ganti-ganti datanya. Nah, itu udah buatan orang gitu. Nah, jadi tugas kamu adalah pertama, saya minta background tadi kan merah. Setiap gambar tadi backgroundnya merah. Coba setiap gambar itu backgroundnya ganti dengan biru. Tombol-tombol juga jangan backgroundnya merah, tombol itu backgroundnya biru. Ya, ganti. Yang kedua adalah tambahkan satu halaman pilihan Puskesmas Padang Selasa. Nanti di Puskesmas itu bisa saya edit infonya. Kalau tadi kan Rumah Sakit Pemanusiaan nggak bisa saya edit, karena bukan buatan saya, Pak. Buatan si orang lain tadi. Ya, berarti nggak bisa diganti-ganti. Nah, sekarang coba buat satu halaman yang buatan kamu sendiri, yang infonya bisa diedit-edit. Nah, itu tugas kamu. Silakan. Ya. Oke ya. Nah, saya rasa untuk hari ini cukup 3 orang saja. Ya. Tapi saya masih ada di kampus sekarang. Siapa yang mau ngadep offline silakan ke kampus. Ya, saya layani. Saya ada di kampus sekarang. Tapi yang untuk online cukup orang 3 ini aja. Ya. Nah, kecuali yang 3 ini, yang lain silakan keluar. Jadi kecuali Gulpi jangan keluar dari Zoom, Aji Salahuddin jangan keluar dari Zoom, Abimayu Iwari jangan keluar dari Zoom. Yang lain silakan keluar dari Zoom, karena kamu kan nggak perlu nonton dia. Kamu bisa ngerjain yang lain. Mau ngapain, mau tidur, mau makan silakan. Karena untuk hari ini saya rasa kuliah kita cukup. Ya, kecuali yang 3 tadi jangan keluar dari Zoom, karena nanti saya akan tanya lagi hasilnya melalui Zoom inilah. Ya. Silakan yang lain keluar dari Zoom, kecuali 3 yang tadi jangan keluar dari Zoom. Silakan.